Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 15 dengan saya sendiri Listi Aliyah Mustafa dengan NIM 1910 7010 118. Kemudian ada rekan saya Muhammad Salman Al-Farisi dengan NIM 1910 7010 128. Sesuai dengan judul yang Anda lihat, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai psikologi sufi dalam ahwal khauf dan roja. Oke, untuk mempersingkat waktu, lebih baik kita langsung bahas saja ya. Nah, karena kita akan membahas mengenai psikologi sufi dalam ahwal khauf dan roja, tentunya kita harus tahu dulu dengan istilah tasawuf. Sebenarnya tasawuf ini sudah sering kali dibahas ya, tapi tidak ada salahnya jika kita mengulang sedikit materi tentang apa itu tasawuf. Tasawuf adalah salah satu jalan atau cara untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dengan cara mempraktekkan konsep-konsep yang ada dalam tasawuf. Konsep-konsep yang ada dalam tasawuf ini mengarahkan manusia atau sufi untuk berada sedekat mungkin dengan Tuhan. Dan tentunya jika kita berbicara tentang tasawuf, tidak dapat terlepas dari pembicaraan tentang makom. Makom diartikan sebagai posisi, stasiun, tempat, derajat, atau tingkatan kedekatan seorang sufi kepada Tuhannya. Oleh karena itu, seorang sufi digambarkan seperti pengembara atau salik yang menempuh perjalanan panjang dan penuh dengan berbagai kesulitan. Jalan yang harus dilalui oleh seorang sufi tidaklah dapat ditempuh dengan mudah. Jalan itu sulit, dan untuk pindah dari satu stasiun ke stasiun yang lain itu menghendaki usaha yang berat dan waktu yang tidak singkat. Ibnu Taimiyah menjelaskan beberapa istilah yang dipakai oleh kaum sufi tentang jalan menuju Tuhan, yang dalam istilah tasawuf disebut dengan al-ahwal dan al-maqamat. Nah, khauf dan roja yang akan kita bahas ini merupakan istilah bagi para sufi sebagai makom atau tingkatan untuk memperoleh ahwal. Oke, biar makin jelas dan makin paham tentang khauf dan roja, mari kita bahas satu persatu. Khauf. Kata khauf berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari 3 huruf, yaitu kha, waw, fa, yang berarti gentar dan takut. Kemudian, kata khauf menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kata benda yang memiliki arti ketakutan atau kekhawatiran. Dan secara etimologi, khauf ini diartikan sebagai rasa khawatir atau rasa takut terhadap sesuatu di masa mendatang yang belum diketahui secara pasti. Dalam pandangan Al-Ghazali, al-khauf diartikan sebagai ungkapan ketidaknyamanan hati serta kegalauan yang disebabkan oleh kejadian yang tidak disenangi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan terjadi di masa yang akan datang. Yang mana menurut Al-Ghazali, dengan adanya rasa khauf pada diri seseorang, maka akan memunculkan kekhusyuan, ketenangan, dan merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Implikasi bagi yang menanamkan rasa khauf ini akan membentuk sikap kehati-hatian, bertakwa, berserah diri, serta mujahadah, yang secara otomatis memunculkan sehat jasmani dan sejahtera rohani. Adapun Hatim Al-Asam juga menjelaskan mengenai khauf ini, bahwa setiap sesuatu itu ada perhiasannya, dan perhiasan ibadah adalah takut. Jadi kesimpulannya adalah khauf pada seseorang muslim dimaknai sebagai perasaan takut, gelisah, atau khawatir terhadap bahaya atau ancaman di masa yang akan datang
apabila dirinya melakukan perbuatan maksiat, atau apabila dirinya menghalalkan yang makruh serta meninggalkan yang sunnah, maka Allah tidak lagi mau melirik ke arahnya. Seperti itu. Kemudian proses mencapai khauf. Rasa khauf itu akan muncul disebabkan oleh beberapa hal. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, apabila seorang hamba mengetahui dan meyakini hal-hal yang tergolong pelanggaran yang dapat menyebabkan dosa-dosanya. Jadi, ketika seseorang telah menuntut ilmu di sini maksudnya ilmu syar'i, lalu mengetahui ilmunya serta meyakini bahwa ilmu tersebut benar, maka ilmu akan menjadi sebab dari rasa takut atau al-khauf. Nah, yang kedua, pembenarannya akan adanya ancaman Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menyiapkan siksa atas segala kemaksiatan yang ia lakukan. Jadi, ketika seseorang menyadari dan yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Adil dan akan membalas setiap amalan atau perbuatan yang kita lakukan, apabila amalan tersebut baik, maka balasan yang diperoleh pun akan baik. Lalu apabila perbuatan kita jelek, maka akan dibalas pula dengan balasan yang jelek berupa azab. Yang ketiga, mengetahui akan adanya kemungkinan penghalang antara dirinya dan taubatnya. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Faris. Oke, makasih Listi. Selanjutnya adalah raja. Roja sendiri secara bahasa artinya adalah perasaan gembira, menanti atau berharap apa yang disukai. Dalam istilah syariat, roja adalah perasaan gembira akan karunia Allah dan berharap mendapatkan pemberiannya disertai dengan sikap percaya akan kebaikan Allah. Menurut pandangan para sufi sendiri, roja ialah bentuk optimisme yang bermakna perasaan senang dalam menantikan sesuatu yang diinginkan atau disenangi. Penantian atas keinginan dan hal yang diidam-idamkan tersebut memotivasi dirinya sehingga ia melakukan perintah Allah dan menghindari dari perbuatan yang tidak disukai Allah sebagai negasi bahwa apa yang dilakukannya sebagai kebenaran. Begitu pula keyakinan bahwa perbuatan maksiat adalah hal yang sia-sia, karena hal tersebut akan melunturkan harapan dan impian pada dirinya. Imam Al-Ghazali memaknai roja sebagai pengarahan segala upaya seseorang hamba untuk menantikan kedatangan yang dicintainya. Penantian tersebut adalah iman, yang mana ketika iman telah tertanam, maka harus secara kontinu, berkelanjutan atau istiqomah disirami dengan air keimanan. Sifat dari roja sendiri berupa kelapangan atau keterbukaan hati saat menunggu sesuatu yang dikasihinya. Hakikat dari mengharap adalah integrasi antara ilmu atau pengetahuan dan amal sebagai bentuk bagian dari kepribadian yang mengamalkan. Hal atau kondisi spiritual dapat timbul oleh sebab ilmu dan hal memerlukannya adanya amal. Jadi, gampangannya, agar seseorang bisa mencapai kondisi roja, ia perlu menuntut ilmu dan tidak hanya sampai di situ ilmu yang telah ia pelajari, juga perlu diamalkan agar membentuk kondisi spiritual atau hal, sehingga ketika kondisi spiritual seseorang telah baik, akan muncul pengharapan kepada Allah. Khauf dan ar-raja menurut Al-Ghazali digambarkan sebagai dua sayap yang memungkinkan seorang sholik untuk terbang ke makom yang terpuji. Takut kepada Tuhan atau khauf berdampingan dengan harapan
serta penantian atau roja, sehingga mengandung pengertian bahwa al-khauf dan ar-roja adalah dua perkara yang tidak dapat dipisahkan. Adanya sikap khauf dan roja dapat membuat seseorang memiliki rasa takut sekaligus cinta, yang mana kedua rasa tersebut akan membawa seseorang menjadi lebih dekat kepada Sang Pencipta. Rasa takut yang dimiliki ini akan mengiringi ke arah rasa merendah dan selalu butuh akan pertolongannya. Sedangkan rasa cinta akan menghadirkan sikap optimis yang besar akan datangnya pertolongan yang dijanjikan oleh Tuhan. Jadi kesimpulannya, keterkaitan antara khauf dan roja tersebut apabila diimplementasikan ke dalam kehidupan sehari-hari dapat menjadikan seseorang memiliki pedoman dalam segala perbuatan yang ia lakukan. Adanya khauf dan roja dalam diri seseorang menjadikan ia takut akan murka Allah. Oleh sebab itu, perbuatan buruk yang ia lakukan, serta menjadikan segala perbuatan yang ia lakukan semata-mata hanya karena Allah. Dengan demikian, konsep khauf dan roja dapat ditanamkan dalam pendidikan karakter seseorang. Baik, cukup sekian untuk presentasi dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan?